Di pagi hari pada saat di rumah Dito menatap layar ponselnya dengan alis berkerut, sebuah email anonim masuk ke kotaknya. Jika kau benar-benar berani, datanglah ke Desa Widara. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Tapi ingat, jangan langgar aturannya, atau kau tak akan pernah kembali. Widara, nama itu terdengar asing. Dito mencari di internet, tapi tak banyak informasi tentang desa itu. Hanya ada satu artikel lama yang menyebutkan bahwa desa itu ditinggalkan puluhan tahun lalu setelah serangkaian kematian misterius. Kayaknya ini bisa jadi konten yang bagus, gumamnya. Ia segera menghubungi timnya, Reno, kameramen setianya, dan Sarah, seorang peneliti urban legend. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk pergi ke Desa Widara. Perjalanan ke Desa Widara, mereka berangkat sore itu juga, menggunakan mobil menuju lokasi yang disebutkan dalam email. Semakin jauh dari kota, jalan semakin sepi dan dipenuhi kabut tipis yang aneh. Reno mengemudi dengan cermat, sementara Sarah membaca catatan yang ia temukan tentang desa itu. Dulu Widara adalah desa pertanian yang makmur, katanya. Tapi pada suatu malam hampir semua penduduknya menghilang. Beberapa yang selamat bercerita tentang tamu tak diundang yang datang ke desa, membawa malapetaka. Dito tertawa kecil. Tamu tak diundang? Maksudnya hantu? Sarah menatapnya tajam. Aku enggak bercanda. Konon, siapapun yang masuk ke desa ini harus mengikuti aturan yang ditinggalkan penduduknya. Kalau tidak, mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Reno memukul setir. Sial, jalannya ketutup pohon tumbang. Mereka bertiga turun untuk memeriksa. Angin dingin bertiup membawa aroma tanah basah yang aneh. Dito mengarahkan senter ke sekitar dan melihat papan kayu tua di pinggir jalan. Tulisan di atasnya sudah pudar tapi masih bisa dibaca. Selamat datang di Widara. Ikuti aturan atau pergi selamanya. Dito merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari ketakutannya. Ayo kita lanjut jalan kaki sambil melangkah melewati papan peringatan itu. Mereka tidak tahu keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Dito, Reno, dan Sarah melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang tertutup dedaunan kering. Kabut semakin tebal, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Hanya suara langkah mereka yang terdengar, berpadu dengan desir angin yang meniup ranting-ranting kering. Kalian dengar sesuatu? Tanya Sarah tiba-tiba. Reno berhenti berjalan. Dengar apa? Sarah mengernyit. Aku nggak tahu. Rasanya seperti ada yang mengintai kita. Dito menyorotkan senter ke kanan dan kiri. Pepohonan menjulang tinggi seperti dinding alami yang mengurung mereka. Bayangan gelap berkelebat di sudut matanya. Tapi saat ia menoleh tak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanmu, kata Dito berusaha menenangkan, meski hatinya mulai tak nyaman. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya sampai di gerbang desa. Sebuah gapura kayu besar berdiri di hadapan mereka. Catnya sudah terkelupas dan